Jadi uh, kembali saya ulang. Jadi definisi simpati itu uh, merupakan ekspresi atau perasaan atau belas kasihan ketika kita mengetahui dan melihat seseorang sedang tidak beruntung atau memiliki masalah atau dalam suatu kondisi yang kurang baik. Jadi sympathy expression is an expression of feeling of pity and sorrow when we know and see someone or people are unlucky or have trouble in bad condition. Jadi kita menunjukkan rasa simpati kita. Jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Contohnya tadi dikatakan ketika mungkin ayah teman kita sakit, terus dia dalam keadaan sedih, hal itu membuat dia sedih. Jadi kita bisa menghibur teman kita itu dengan menunjukkan rasa simpati kita. Jadi so here example, your friend father is sick, it makes your friend sad. You can entertain your friend by showing sympathy. Jadi kita bisa menunjukkan rasa simpati kita. Atau contoh lainnya misalnya our friends have a trouble with her or his employer. Jadi ketika teman kita memiliki masalah terhadap dengan majikannya, jadi kita bisa menunjukkan rasa simpati kita by entertain her, dengan menghiburnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menghiburnya. Kita di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Jadi dengan menunjukkan rasa simpati kita terhadap seseorang, itu menunjukkan rasa peduli kita atau rasa perhatian kita terhadap kondisi dari teman kita tersebut, seperti itu. Oke. Dan di sini kita lihat ini adalah contoh. Below are the purpose of expression sympathy. Jadi ini adalah tujuan dari ekspresi ekspresi dari simpati. Jadi di sini dikatakan make sad people that have a trouble or in bad condition become happy. Jadi ketika seseorang itu teman kita itu dalam suasana yang dalam kondisi yang tidak baik atau mungkin dalam situasi yang bermasalah, jadi tujuan dari simpati itu, expression of sympathy itu adalah untuk membuat teman kita itu menjadi senang, menjadi happy, menjadi bahagia, atau melupakan sejenak masalah dia itu. Jadi tujuan expression of sympathy itu adalah untuk mengundang atau merespon teman kita itu menjadi melupakan sejenak masa sulitnya. Jadi di sini bisa kita lihat dari image ini, dari suasana yang sedih menjadi bahagia. Make people know that we care with them. Jadi tujuan expression of sympathy itu juga untuk membuat orang mengetahui bahwa kita peduli dengan mereka. Jadi membuat orang mengetahui bahwa kita peduli terhadap mereka. Jadi ketika kita peduli terhadap seseorang yang dalam situasi atau kondisi yang kurang bahagia atau kurang beruntung, kita bisa menunjukkan rasa simpati kita, seperti itu. Oke. Dan kemudian di sini dikatakan how do we show our sympathy. Jadi ada beberapa poin di sini ketika kita ingin menunjukkan rasa simpati kita. For the first, we express it directly to him or to her orally. Jadi kita bisa mengekspresikannya secara langsung kepada dia perempuan atau kepada dia laki-laki secara langsung, orally, dalam bentuk komunikasi atau dalam bentuk speaking. Jadi secara langsung kita ngomong. Say something supportive. Jadi dengan mengatakan sesuatu yang memiliki tujuan. Let your friend know that you know about his or her sadness. Jadi buat teman kamu itu mengetahui bahwa kamu itu mengetahui atau
bisa merasakan kondisi dia, kesedihan dia seperti itu. Let your friend know that you care and want to hug her or him. Jadi biar buat teman kamu mengetahui bahwa kamu peduli atau ingin menolong dia. Jadi seperti itu. Jadi itu poin pertama, bagaimana kita menunjukkan rasa simpati kita. Yang pertama itu kita dikatakan di sini we express it directly. Jadi kita mengekspresikannya secara langsung, to orally. Jadi secara langsung ngomong maksudnya. Orally itu langsung ngomong. Say something supportive. Nah, let your friend know that you know about his or sadness. Jadi kondisikan dirimu itu, bahwasanya dirimu itu bisa merasakan kesedihan yang mereka rasakan, atau tunjukkan rasa kepedulian kamu dengan mungkin ingin menolong dia atau ingin menghibur dia seperti itu. Oke, and next, the next point, we also can use a letter or card by post. Jadi selain orally, selain secara langsung, rasa simpati kita itu juga bisa kita tunjukkan dengan menggunakan surat, atau kartu melalui pos. Jadi bisa. Jadi melalui pos. Misalnya kalau misalnya teman kita itu, kita dengar teman kita itu dari kejauhan. Misalnya kita di Taiwan Utara, teman kita itu di Taiwan Selatan. Jadi dia curhat mungkin melalui handphone atau melalui telepon atau melalui Facebook. Dia curhat tentang keadaannya, she or he tell you about his condition, her condition with his employer or her employer, about his situation, about his bad conditions. So you can show your sympathy by expressing it directly. Jadi bisa secara langsung, maybe for example by phone or by Facebook. Jadi bisa. Jadi secara langsung, orally dari telepon atau dari Facebook. Or maybe you want to show your sympathy by using letter or card. Jadi bisa juga kita menunjukkan dengan surat atau kartu. Jadi karena dia di selatan, kita di utara, kita bisa mengirimkan kartu ucapan simpati kita. Ya, rasa ucapan simpati itu biasanya seperti ucapan belasungkawa. Nah, seperti itu yang biasa digunakan, yang biasa menggunakan surat atau kartu pos seperti itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan menunjukkan rasa simpati kita itu secara langsung, atau menggunakan surat, atau menggunakan kartu, atau melalui SMS, short message service. Jadi we also can show our sympathy by or through short message service or SMS or email. Jadi kita bisa menunjukkan ya dengan menggunakan SMS atau email juga bisa. Jadi kita bisa menunjukkan itu menggunakan beberapa media. Jadi nggak secara langsung saja, seperti itu. Tapi secara langsung kayaknya lebih berasa seperti itu. Jadi lebih nampak, dia lebih terasa sama seseorang yang mengalami situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Oke, jadi itu tujuan simpati. Jadi expression of sympathy. So how do we show our sympathy? Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa simpati kita? Bisa ngomong secara langsung, bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan email atau Facebook. Jadi seperti itu. Wala, masa baru tahu singkatan SMS? Iya, singkatan SMS itu adalah short message service. Jadi short message, jadi pesan singkat, layanan pesan singkat. Jadi kalau bahasa Indonesia itu short message service itu atau SMS itu adalah layanan pesan singkat. Jadi itu kepanjangan dari SMS. Messenger itu adalah pengirim pesan, seperti itu. Kalau messenger itu adalah pengirim pesan, kalau message itu adalah pesan. Message itu juga bisa diartikan dengan apa ya namanya? Itu
yang yang di spa itu. Jadi message itu juga bisa diartikan spa itu apa namanya yang murut-murut itu, ya seperti itulah. Oke, ya pijat. Nah, mau bilang pijat aja saya susah. Pijat, pijat itu bisa diartikan message seperti itu. Oke, jadi itu menunjukkan rasa simpati kita bisa melalui SMS, bisa melalui email, bisa melalui Facebook. Ah, oh iya benar message itu. Oke, ya benar benar banget. Oke, dan kemudian ini dia beberapa ekspresi yang kita gunakan. Tadi kita membahas tentang bagaimana cara menunjukkan rasa simpati kita, apa itu simpati, bagaimana cara menunjukkan rasa simpati kita, apa tujuan dari simpati. Sekarang ekspresi yang kita gunakan uh, untuk menunjukkan rasa simpati kita. Jadi ada beberapa ekspresi di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa kalau kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kalau misalnya ada uh, orang tua seseorang meninggal, kita bilang saya turut berbelasungkawa, atau saya turut bersedih, saya bisa merasakan kesedihan yang kamu rasakan, seperti itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, uh, kalau di dalam bahasa Inggris kita juga memiliki beberapa ekspresi that you can use to show your sympathy to your friend who has bad condition or in bad situation or unlucky. So you can show your sympathy by using some expression in English. So this is some expression that you can use to show your sympathy. Jadi ini beberapa ekspresi yang bisa kamu gunakan in English to show your sympathy, dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa simpati kamu. Yang pertama itu, for example, I'm sorry to hear that. Seperti itu. I'm sorry to hear that. That's too bad. What a pity of you. Kasihan sekali kamu. Tapi nadanya juga jangan keras ya. Biasanya kalau kita dalam bahasa Indonesia bilang kasihan sekali kamu, itu kan rada-rada mengejek seperti itu. Tapi ini dah, what a pity of you. For example, so your voice, your tone is lower, jadi lebih rendah. So ini jadi kamu menunjukkan rasa simpati, jangan kamu menggunakan nada tinggi. What a pity of you. Jadi seperti itu, seolah-olah kita senang kalau dia dalam situasi yang sedang buruk, atau dalam situasi yang kurang menguntungkan buat dia. Jadi kita bisa mengatakan oh I'm sorry to hear that, misalnya oh I'm sorry to hear that Susi, atau that's too bad. Jangan katakan that's too bad. Seperti itu beda lagi. Itu bukan rasa simpati, tapi itu kita menunjukkan rasa amarah kita, atau menunjukkan rasa kita sedang bersenang di atas penderitaan orang lain. Oh I'm sorry to hear that, itu nggak cocok. Jadi kita juga harus ada nada-nada yang kita pakai. Jadi kondisinya seperti apa? That's too bad. What a pity of you. Be patient, it will be better soon. Be patient, it will be better soon. Maksudnya sabar ya, semua akan baik-baik saja. Jadi I'm sorry to hear that artinya saya ikut bersedih. Seperti that's too bad, aduh sayang sekali. What a pity of you, aduh kasihan sekali kamu. Be patient, it will be better soon. Sabar ya, it will be better soon. Semua akan baik-baik saja. Terus I take my sympathy to you. Artinya saya turut simpati terhadap kondisi kamu. I sympathize with your condition. Saya simpati terhadap kondisi kamu, dengan kondisi kamu. Atau saya menaruh simpati, tadi I take my sympathy to you, saya menaruh simpati terhadap kamu. I sympathize with your condition, saya simpati terhadap kondisi kamu. Terus I know how is your feeling, saya bisa rasakan kok apa yang kamu rasakan.
I know how is your feeling. For example, Tina, I know how is your feeling. So be patient. It will be better soon. Don't be sad. Nah, misalnya. Jadi seperti itu. I know how's your feeling. Saya tahu kok apa yang kamu rasakan. Be patient ya. Sabar ya. It will be better soon. Semua akan baik-baik saja seperti itu. Oke, maaf your English is very well. It's okay, not very well actually, because I study and I learn. I practice it every day. I speak it. I speak with my friend using English, and I speak with my lecturer using English. So that is why you say my English is very well. Actually, my English is bad, but because your English not 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 very good than me, that is why you say my English is very well. Actually, my English just so. Oke. Oke, thank you. Jadi di sini ada itu ekspresinya, it will be okay soon. Jadi seperti itu. Jadi misalnya misalnya kita sebut saja si Tina. Tina, I know your, misalnya kita menggunakan agak-agak dramatis seperti itulah ya. Tina, I know how is your feeling. Be patient. It will be better soon. So don't be sad, okay? Everything will be alright, atau everything will be okay. So be patient. It will be better soon. Don't too sad, atau don't be sad. Jadi seperti itu. Atau what a pity of you. Come here, atau here. I know how is your feeling. I sympathize with your condition. So be patient. It will be better soon. Jadi seperti itu. Agak-agak gimana seperti itu. Jangan ketika kita mengatakan rasa simpati kita terhadap teman kita, tapi wajah kita itu kayaknya senyum-senyum atau ketawa-ketawa seperti itu, atau happy itu udah beda kondisi. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita menunjukkan rasa simpati kita, jangan hanya dengan kata-kata. So don't only in oral, but you don't show by your face. If you show your sympathy to your friend, you have to show it also by using your face condition. I mean, dengan situasi kondisi wajah kamu. Don't say you sympathize your friend, but your face or you laugh or you smile with the other, or your voice is very loud. Jadi jangan ketika kita mengatakan rasa simpati kita terhadap teman kita yang dalam situasi kurang baik, kita menunjukkannya dengan ketawa atau senyum-senyum, atau dengan rada wajah yang tidak serius seperti itu, seolah-olah mengejek. Karena ada seperti itu, dia bilang, aku ikut apa? Gimana katanya? Aku ikut loh merasakan kesedihan kamu, tapi tertawa. Itu namanya mengejek. Oke? Jadi itu beberapa ekspresi. Jadi ini giving attention. Maksudnya tawaran kita, showing affection. Jadi giving attention. Jadi ketika teman kita sedih, kita tadi sudah tunjukkan di sini, saya ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Apa yang bisa aku bantu, misalnya seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu supaya kamu tidak larut dalam kesedihan, atau what should I do to cheer you up? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat kamu tidak bersedih, atau untuk menghibur kamu, to cheer you up, untuk menghibur kamu. I really care about you. Saya sungguh peduli dengan kamu. Don't you worry, atau maksudnya don't worry ya, don't you worry, atau kamu jangan khawatir, I'm with you, saya bersama kamu. Atau what's wrong with you, can I help you, what's wrong with you, what should I do to cheer you up, don't be sad, everything will be okay, everything will be fine, okay,
don't be sad, I know your condition, for example. Jadi seperti itu. Maksudnya di situ tadi saya bilang, saya tahu kondisi kamu, tapi kamu jangan bersedih ya, jangan larut dalam kesedihan. Eh, jangan khawatir, aku bersamamu kok. Nah, seperti itu. Semua akan baik-baik saja. Everything will be okay, atau hope you will be fine. Ya, semoga kamu baik-baik saja. Jadi hope you will be fine. Semoga kamu baik-baik saja. Are you okay? Apakah kamu baik-baik? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini ada ekspresi yang kita tunjukkan untuk menunjukkan rasa perhatian kita. Jadi ketika kita menunjukkan rasa simpati, kita juga bisa menunjukkan rasa perhatian kita dengan menawarkan sesuatu. Misalnya kan, oh I'm sorry to hear that. Saya minta maaf, saya ikut merasakannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur kamu? Jadi kita menawarkan bantuan seperti, atau giving attention, menunjukkan rasa perhatian kita. Jadi ini menawarkan bantuan bukan maksudnya untuk membantu ya, tapi tujuannya itu untuk menunjukkan rasa perhatian kita seperti itu. Oke, tadi oh I'm sorry to hear that, what I should do to cheer you up, atau I really care about you, what should I do to cheer you up. Saya sungguh peduli dengan kamu, saya peduli dengan kamu, apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur kamu. Atau don't you worry, I'm with you. Don't you worry, friend. I'm with you. I will be beside you always. So don't worry. I will help you. I will cheer you up. If you have any problem, just tell me. I will be there for you. Seperti itu. Jika kamu ada masalah apapun, beritahu saya akan selalu berada di samping kamu. So don't worry. Don't worry. Jangan khawatir. Don't you worry. Kamu jangan khawatir. Jadi seperti itu. Oke. Dan kemudian di sini juga there are also some responses to accept sympathy from other people. Jadi ada juga ekspresi atau respon yang bisa kita tunjukkan untuk menerima rasa simpati orang lain terhadap kita. Misalnya kita yang dalam kondisi yang tidak beruntung itu, kita yang dalam kondisi yang sedang bersedih. Jadi ketika teman kita menunjukkan rasa simpatinya terhadap kita, menunjukkan rasa perhatiannya terhadap kita, kita juga bisa merespon. Jadi kita bisa merespon rasa simpati mereka dengan mengatakan misalnya thank you very much Sadia, you are very very kind. I am okay misalnya. Terima kasih Mbak Sadia, kamu sangat baik, saya baik-baik saja kok. Seperti itu ketika Mbak Sadia menunjukkan rasa simpatinya. Atau it's very kind of you misalnya, thank you very much, it's very kind of you, kamu sangat baik, I hope so. Ketika teman kita mengatakan misalnya everything will be fine, I hope so. Jadi itu responnya, semua akan baik-baik saja ya. Ya, saya harap begitu, I hope so. Jadi kita bisa menunjukkan menerima rasa simpati mereka dengan mengatakan I hope so. Jadi ketika teman kita mengatakan everything will be fine, misalnya si Tina ya, everything will be, Roni lah, misalnya saya sendiri, everything will be fine Roni, so don't be sad, okay? Thank you very much, it's very kind of you, I hope so. Jadi aku bisa mengatakan dengan hal demikian seperti itu. That's a pity, isn't it? Ya, sangat kasihan sekali bukan? That's a pity, kasihan sekali bukan? Isn't it itu adalah question tag, mengatakan bukan. That is a pity bukan? Atau kasihan sekali ya. Bisa kita artikan seperti itu. Thank you atau thanks for your sympathy, atau thanks for your support. Jadi ketika teman kita mendukung kita atau mensupport kita, jadi kita bisa kan thanks for your support, atau I would be okay, thank you very much for your support. Jadi seperti itu.
Jadi ini ekspresi yang bisa kita gunakan untuk untuk merespon rasa simpati seseorang terhadap kita. Seperti itu. Oke. Di sini katakan the use of expression should determine the context of situation. Jadi ketika kita menggunakan beberapa ekspresi itu, kita harus mengetahui konteks dari situasinya. Jadi kita harus tahu situasinya bagaimana. It will be different expression used in different context of situation. Jadi ketika situasinya berbeda, konteksnya berbeda, maka penggunaan ekspresinya juga berbeda. This expression below shows sequence of the formality from the most formal to the less formal situation. Jadi ada situasinya. Jadi kita harus lihat konteks dari situasinya. Dalam situasi formalkah dia? Dalam situasi informalkah dia? Seperti itu. Jadi ada. Mungkin ketika situasi formal itu ya yang mungkin orang yang belum terlalu akrab dengan kita, jadi kita harus menunjukkan yang lebih sopan seperti itu. Jadi kalau dia less formal atau informal, misalnya terhadap teman baik kita yang sudah saling memahami, kita bisa menunjukkan langsung ceplas-ceplos seperti itu. Oke. Would itu all kah? Bukan, would itu akan. Jadi would itu sama dengan will. Will itu sama dengan will, tapi will itu past tense biasanya. Tapi will itu kita gunakan itu untuk lebih sopan. Jadi lebih sopan. Will. Jadi everything will be okay. Will itu adalah lebih sopan dia. Misalnya mana tadi ya? Ada. Jadi itu past tense dari sini. Will itu past tense dari will. Jadi di mana tadi? I will be okay. Jadi untuk lebih sopannya bisa kita katakan I will be okay. I will be okay. Tapi itu terlalu kasar. Jadi supaya lebih enak, lebih sopan, kita bisa mengatakan I will be okay. Maksudnya saya akan baik-baik saja, seperti itu. Pity itu artinya kasihan. Oke, pity itu artinya kasihan. Will be fine. Ya, will be fine. Artinya sama itu. Will be fine sama will be fine sama. Tapi will itu agak lebih keras, lebih kasar seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan will be fine, I will be fine. Jadi seperti itu. Jadi agak lebih sopan dan lebih lembek seperti itu. Lebih lembek dan lebih istilahnya nadanya itu lebih adem gitu, lebih adem seperti itu. Oke. Jadi situasinya ada juga ya, dalam situasi formal dan informal. Kalau dodol lembek itu enak, kalau dodol keras itu nggak enak. Biasanya kalau dodol keras itu bisa buat gigi ompong. Oke, determine itu maksudnya kita harus mengetahui. Oke, jadi determine itu mengetahui. Kalau kayaknya ini Mbak Sadia besok mau bawa dodol deh ke pertemuan tatap muka. Bawa yang banyak ya, Mbak. Oke. Jadi determine itu adalah mengetahui. To determine itu adalah untuk mengetahui atau menerawang istilahnya ya, kita bilang. Oke. Dan kemudian ini dia dalam situasi formal. To express sympathy, we have three kind situation. Jadi untuk menunjukkan rasa simpati kita memiliki 3 situasi. Tapi nggak usah terlalu peduli dengan situasi ini ya. Ini hanya sebagai pemahaman saja. Jadi ini nggak usah terlalu peduli dengan formal informal itu. Oke, jadi ada 3 situasi di sini formal. Misalnya kalau dalam situasi formal kita bisa mengatakan I am extremely sorry to hear that. Maksudnya extremely ini ekstrim. Jadi maksudnya sangat. Jadi saya bisa kita artikan saya sangat simpati seperti itu. To hear that maksudnya mendengar atau mendengar situasi atau kondisi seseorang. I was deeply sorry to hear. Maksudnya saya sangat dalam, maksudnya dia merasakan simpatinya. What a terrible situation for you.
Itu sama juga artinya dengan what a pity of you. Sama itu ya. Kasihan sekali kamu, atau eh, parah sekali situasi kamu, atau sedih banget situasi kamu, atau sedih banget kondisi kamu, seperti itu. You have my deepest sympathy. Maksudnya itu adalah aku sangat simpati terhadap kamu, atau aku sangat, ya, hmm, turut merasakan apa yang kamu rasakan. Itu maksudnya di sini ya. You have my deepest sympathy. Jadi bahasa Inggris itu, ingat, bahasa Inggris itu tidak bisa diartikan kata per kata. Kalau kita artikan seperti ini, you have my deepest sympathy. Kamu kamu memiliki rasa simpatiku yang paling dalam. Kan nggak ada arti. Jadi artinya itu bisa secara langsung kita artikan, translation. Maksudnya ya, aku sangat simpati sama kamu. Nah, seperti, atau aku sangat kasihan. Ya, benar, kasihan gitu. Tapi kasihannya bukan kasihan yang mengejek ya, karena ada yang mengatakan kasihan sekali kamu, katanya. Itu kan nadanya ngejek. Nah, seperti itu. Kalau arti kalau masih ingat yang kemarin pertemuan 2 minggu yang lalu, kasihan sekali kamu, katanya. Kasihan dahulu apa? Coba artinya. Siapa yang tahu artinya, coba digoret-goret di bawah ya. Nah, kasihan dahulu. Oke, dan juga please accept my condolence. Nah, jadi artinya itu aku turut berbelasungkawa, atau rasa belasungkawaku terhadap kamu, seperti itu. What a pity you, ya benar, what a pity you are, atau what a pity of you, atau how pity you are. Oke, kasihan deh lo. How pity you are, atau what the pity you. Jadi sama seperti itu ya. Oke, dan kemudian netral maksudnya biasa saja. Jadi dalam situasi netral atau biasa saja, kita bisa menggunakan ekspresi I am sorry to hear that, you must be very upset. Maksudnya kamu pasti nggak bisa berkata apa-apa, katanya. Jadi nggak tahu dia mau ngomong apa. Atau I know how it feel, aku bisa merasakannya. Nah, how terrible, aduh betapa kasihannya atau betapa kacaunya, seperti itu. What extremely bad luck, oh iya, sama itu artinya juga, betapa kasihannya, seperti itu. Oke, atau betapa buruknya. Dan juga dalam situasi informal, that's awful, maksudnya sama. A pity maksudnya, kasihan. Oh dear, nah, bisa juga kita katakan oh dear, atau poor you, aduh kasihan sekali kamu, what a shame. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa ekspresi dalam situasi formal, netral, dan informal. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, jadi ada juga beda dong. Puri itu adalah, kalau diartikan puri itu adalah miskin. Jadi maksudnya buruk, ya buruk ya. Jadi miskin. Dear artinya itu oh sayang, atau oh. Jadi itu ini bisa diartikan, bisa tidak diartikan. Maksudnya itu oh sayang, nggak bisa. Atau my dear, sayangku. Atau dear bisa juga itu dalam situasi, misalnya aku katakan di dalam kelas, hello dear, itu maksudnya menunjukkan artinya sayang, kita menyayangi atau kita peduli terhadap seseorang. Ketika for example when I say dear my friend, maksudnya ketika saya katakan dear my friend, temanku sayang, temanku terkasih, seperti itu. Jadi dear diari itu artinya diariku terkasih, atau diariku yang sayang, atau dear itu hormat. Nah, bisa juga dear my teacher, dengan hormat guruku. Nah, bisa seperti itu. Can you repeat again about the express sympathy three kinds? Saya sambil nyatet CC. Oke. Bentar ya, Mbak, nanti saya apa? Oke. Dear tersayang,
Dear artinya tersayang. Iya, dearest itu artinya tersayang. Dear itu sayang, dear itu sayang, dearest itu tersayang. Oke? Nah, tadi seperti itu. Oke, saya ulangi dari rasa simpati. Jadi untuk menunjukkan rasa simpati kita, to express our sympathy, to express the sympathy, we have three condition, we have three condition or we have three situation. Jadi kita memiliki tiga situasi. Oke? Ada situasinya. Yang pertama itu adalah situasi formal, yang kedua itu adalah situasi netral atau biasa saja. Eh, yang ketiga itu adalah informal atau situasi yang tidak terlalu eh, yang tidak formal ya, yang tidak formal seperti itu. Jadi dalam situasi formal mungkin ketika seseorang yang belum begitu akrab sama kita, jadi kita bisa menunjukkan rasa simpati kita ya dengan menyatakan misalnya yang terlalu berlebih-lebihan, misalnya kita aku sangat-sangat simpati terhadap kamu, misalnya seperti itu. Jadi di sini bisa dikatakan dengan I am extremely sorry to hear that, atau I was deeply sorry to hear that, maksudnya sangat ini ya. Jadi artinya ini semua ini adalah sangat. Jadi aku sangat sangat bersedih. Nah, aku sangat kasihan, aku sangat bersedih. I was deeply sorry to hear that. Aku sangat. Jadi ini semua artinya adalah sangat. You have my deepest sympathy. Please accept my condolence. Jadi ini adalah situasi yang sangat sangat simpati maksudnya. Ada YouTube cancer. Iya, ada YouTube-nya. Nah, nanti ada YouTube-nya, oke? Jadi itu adalah dalam situasi formal. Jadi dalam suatu situasi formal itu biasanya kita katakan sangat. Nah, oke, dan situasi netral ini biasa-biasa saja. Jadi ya dalam situasi yang biasa, misalnya I'm sorry to hear that, misalnya Rini, I'm sorry to hear that you must very upset. Maksudnya you must very upset here. So this is you must be very upset. Upset itu nggak tahu dia mau ngomong apa-apa. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti itu. I know how it feels. Saya tahu bagaimana rasanya. How terrible, how awful. Aduh, betapa kacaunya atau betapa kasihannya atau betapa sedihnya, seperti itu. What's extremely bad luck. Maksudnya betapa sedihnya. Jadi seperti betapa tidak beruntungnya, seperti itu. Oke. Dan kemudian di situasi yang nggak informal, jadi mau langsung aja. Jadi ketika kita menunjukkan rasa simpati kita bisa langsung saja, misalnya that's awful, atau oh dear, atau poor you, kasihan sekali kamu, kasihannya kamu. Poor you itu artinya kasihannya kamu, atau what a shame, atau betapa sedihnya, seperti itu. Oke? Oke, dan kemudian ini ada contoh dialog, ada contoh dialognya, example of dialog. Jadi yang pertama misalnya, may I know why you look sad, Sam? Bolehkah aku tahu? Ya bentar, pasti praktek. May I know why you look sad, Sam? Boleh aku tahu kenapa kamu kelihatan begitu sedih, Sam? I'm really upset. You know, my uncle passed away 2 days ago. Oh, I'm very sorry to hear that, Sam. In fact, it was he who broke me up. He was my godfather too, katanya. How sad, Sam. Time is the best healer, Sam. Well, I miss him a lot. It was the least I could do. Thank you for the comforting word. Nah, jadi di sini dikatakan jika kita melihat di percakapan nomor 3, I'm very to hear that. Jadi is used to express sympathy. Jadi ini ekspresi yang dia gunakan untuk menunjukkan rasa simpatinya. Nah, contohnya artinya seperti ini, boleh aku mengetahui kenapa kamu kelihatan sedih, Sam, katanya. Terus yang kedua dia katakan I'm really upset. Aku nggak tahu mau berkata apa-apa. Kamu tahu pamanku
meninggal 2 hari yang lalu. Terus datang si si yang pertama, si pembicara pertama. Jadi dia menunjukkan rasa simpatinya yang pertama. I'm very sorry to hear that, Sam, katanya. Jadi ini rasa simpati dia. Sorry, maksudnya bisa dikatakan saya turut berbelasungkawa seperti itu, atau aku turut bersedih, Sam, katanya. Jadi atau aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, seperti itu. Terus dia katakan lagi si Sam, in fact, ternyata it was he who broke me up. Ternyata dia yang membawa saya, atau yang merawat saya. He was my good father too. Dia penyelamat saya, katanya seperti itu. Ya benar, rasa berbelasungkawa. Terus how sad, Sam, sedih, betapa sedihnya ya, Sam, katanya. Terus datang si Sam lagi, we all miss him a lot. Kami semua merindukannya. Time is the best healer, Sam, katanya. Jadi ini juga menunjukkan rasa simpati dia. Time is the best healer, Sam. Semua akan, maksudnya di sini adalah kalau dikatakan di sini, time is the best healer. Waktu adalah penyembuh yang mujarab, atau penyembuh yang mujarab, atau penyembuh yang paling baik, Sam, katanya. Atau bisa kita artikan secara secara harfiah ya, semua akan baik-baik saja, katanya. Jadi seperti itu. Lambat laun akan baik-baik saja, itu maksudnya. Terus dikatakan lagi di thank you for the comforting word, katanya. Terima kasih buat kata-katanya, maksudnya kata-kata yang menyenangkannya. Nah, jadi ini dia nomor 8 ini, accept the sympathy, express to accept our friend sympathy. Jadi untuk menerima rasa simpati teman kita. Thank you for the comforting word, katanya. Terima kasih buat kata-kata menyenang, maksudnya kata-kata yang membuat dia nyaman. It was the least I could do, katanya. Itu yang bisa, sedikitnya itu yang bisa saya lakukan, katanya seperti itu. Ya, comforting itu adalah nyaman, yang membuat nyaman maksudnya. Oke. Jadi ada yang mau, 2 orang saya minta yang bersedia untuk mempraktekkan percakapan kita ini, atau 4 orang, gimana? 2 kali percakapan, seperti itu. Kalau ada, digoret-goret di bawah ya, sebelum saya lanjut. 4 orang ya, jadi 2 kali, 2. Jadi yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk yang pertama, untuk waktu pertama 2 orang, dan giliran kedua 2 orang lagi, seperti itu. Oke, anyone wants to be volunteer? Ada yang mau jadi volunteer untuk mempraktekannya sekalian melatih percakapannya. So for tomorrow is Sunday, right? Jadi besok Minggu, I want you to make practice in front our class. Jadi besok saya meminta teman-teman itu untuk mempraktekkan sebuah percakapan di depan kelas. So I will invite you to make a short conversation in front of class. Maybe like aku kepengen besok itu teman-teman itu buat percakapan singkat di depan, baik itu berupa pokoknya pelajaran yang lalu. Oke, jadi pelajaran yang lalu tolong di-review kembali. Oke, siap. Ada yang bersedia? Yang bersedia? Oh, oke, it's okay, nggak masalah, Mbak Umi. Kalau nggak ada hari off-nya, ya di lain waktu saja, nggak apa-apa. Belajar mandiri. Oke, ada yang bersedia? Kalau nggak ada yang bersedia, biar saya lanjut. Oke, sepertinya belum ada. Oke, lanjut. Mbak Lucy sama Mbak Sadia. Oke, Mbak Lucy sama Mbak Sadia. Oke. Jadi gimana Mbak Lucy? Mbak Lucy yang pertama dan Mbak Sadia yang kedua. Oke, jadi ganti-gantian mic-nya ya, supaya jangan pecah.
Oke, time is your. Time is yours. Waktu milik kalian berdua. Mbak Lucy yang pertama. Ya, sekarang. Sekarang. Iya, pakai speaker. Jadi Mbak Mbak Luciana dibuka speakernya, setelah selesai dimatikan speakernya, terus Mbak Sadiah lagi dibuka speakernya. Lihat seperti itu. Way. Oke. Iya, sekarang. Look, bukan lock. Look. Walah, Mbak Sadia katanya nggak bisa ya dibuka speakernya. Jadi gimana dong? Oke, coba. Oke, yang lain gimana? Kalau Mbak Sadia nggak bisa ya gimana? Kayaknya Mbak Siti deh. Iya, Mbak Siti. Saya nggak ada apanya. Nggak tahu share pakai mati. Saya mau share. Oke, Mbak Umi nomor 2. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah selesai dibaca, coba dimatiin mic-nya supaya jangan bentrok seperti itu. Jadi satu-satu. Oke, gini aturan mainnya seperti ini. Setelah Mbak Lucy baca nomor 1, terus dimatiin, terus Mbak Umi. Setelah Mbak Umi baca nomor 2 dimatiin, terus baca lagi nomor 3 Mbak Lucy, seperti itu. Jadi nggak bentrok. Jadi satu-satu di mic-nya gitu. Saya juga ketika Mbak lagi belajar untuk membaca, saya akan matikan mic-nya. Oke, diulangi dari pertama sama Mbak Lucy. May I know why you look sad, Sam? Two days ago. Oke, caranya seperti ini. In fact bukan in fact. Kalau in fact itu cakap kotor. Oke, in fact it was. Jadi in fact it was
He who brought me up. He was he was my godfather too. Seperti itu ya, Mbak. Coba ulangi. How sad. Oke. How sad. Jadi how sad. Jadi sad itu di sad dia. Jadi kayak baca ed. Jadi will miss him a lot gitu. Oke, lanjut. Mbak Umi, nomor 6. Oke, Mbak Mbak Umi, tadi masih nomor 6. Terus nanti nomor 7 Mbak Lucy. Oke. Mbak Lucy. Oke, thank you. Eh, saya rasa teman-teman masih banyak salah cara membacanya ya. Jadi besok saya akan ajar teman-teman itu untuk bagaimana cara membaca bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi besok kita lebih fokus ke reading and practice. So when you read a lot, when you practice a lot, your English will be very good. So like a proverb said that practice make perfect. When you practice, your English will be perfect. Like your Chinese. When you practice your Chinese, maybe the first time when you came here, your Chinese is very bad. It's really bad. But now your Chinese is very good. Why? Because you practice it always, listen it always. So your English to be very, your Chinese to be very good. The same with English. The same with English. When you practice always, when you listen often to the English, for example, to the English conversation, to the English listening, your English will be very good. Jadi ketika Anda mempraktekkan selalu bahasa Inggris Anda itu dengan banyak membaca dan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau percakapan bahasa Inggris, saya yakin bahasa Inggris Mbak itu bakalan sempurna. Sama dengan bahasa Cinanya. Bukan kemarin ya, dulu ketika pertama sekali datang ke sini, bahasa Chinese-nya pasti sangat-sangat kacau. Tapi kenapa bahasa Chinese-nya sekarang bisa sempurna? Karena mbak-mbak itu sering praktek, sering mendengarkan ketika majikan ngobrol, gak belepotan tapi kan bisa mengerti. Bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi untuk pertama sekali bahasa Inggris kita itu bakalan belepotan. Saya juga bahasa Inggris saya itu masih belepotan, tapi orang lain itu bisa paham. Nah, seperti itu. So when you practice always your Chinese, when you practice always your English will be good. Your Chinese will be perfect.
So practice make perfect. Oke. Jadi banyak salah cara baca. Misalnya A itu dibaca E. Jadi kalau may itu may. May I know? May I know why you look sad, Sam? I am really upset. You know, my uncle passed away 2 days ago. I'm very sorry to hear that, Sam. In fact, it was. Jadi kalau was ini dia antara O dan A. Jadi was. It was he who brought me up. He was my godfather too. How sad, Sam? How sad, Sam? Will. Jadi maksudnya ini will. Kami akan jadi berasal dari we will. We will. Jadi will miss him a lot. Kami akan merindukannya, sangat merindukannya. Time. Jadi time. Time is the best. Time is the best healer, Sam. Thank you. Thank you for the comforting words. Jadi di situ ingat cara bacanya ya. It was the least I could do gitu. Days itu maksudnya lebih dari satu harinya. Jadi berhari-hari. Day satu hari, days itu berhari-hari. Jadi seperti itu. Oke. Days bacanya days, jadi days ya, jadi days, day jadi days seperti itu. Die tulisannya die. Oke, kita lanjut read this conversation. Dan conversation kedua juga di sini dikatakan, hi Fallen, what are you doing here? Hi, jadi bukan he, jangan salah he. Jadi ini hi Fallen, what, jadi bukan what ya, what atau what. Jadi kalau ada juga apanya what, jadi antara O dan A, jadi bisa juga kita bilang what. Jadi banyak versi-versi what katanya. Jadi what, hi Fallen, what are you doing here? What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini Fallen katanya. Hi, nah, bukan hihihi. Kalau hi itu Mbak Kuntil. Oke. What's up? Ada apa? Apa kabar? Nah, seperti itu. What's up itu apa kabar? Well, I lost my. What's up itu maksudnya apa? Ada apa? Well, I lost my money. Well, I lost my money. Saya kehilangan uang. Did you see it around here? Apakah kamu melihatnya di sekitar sini? I'm sorry to hear that. Sorry. Atau saya turut prihatin. I'm sorry to hear that. Saya turut prihatin. But I didn't see anything around here. How much is it? Berapa banyak katanya. I'm sorry to hear that. Saya turut simpati. But I didn't see anything around here. Tetapi saya nggak melihat apapun di sekitar sini. How much is it? Berapa banyak? 20,000 rupiah. 20.000 rupiah. Well, let me help you find it. Oke, izinkan saya untuk menolong kamu mencarinya. Thanks, Friska. Jadi the word I'm sorry to hear that is used to express sympathy. Jadi I'm sorry to hear that digunakan untuk menunjukkan rasa simpati kita. Seperti itu. Oke. Dan kemudian ini dia beberapa contoh kartu simpati. Jadi menunjukkan rasa simpati kita bisa menggunakan beberapa kartu. Misalnya a loyal companion and best friend. My dear memories bring you comfort this time of loss. Jadi ini kata penganturnya. Kartu ucapan, iya, kartu ucapan belas, mungkin seperti kartu ucapan belasungkawa atau kartu ucapan rasa simpati seperti itu. Ya, bukan rasa. Cara baca fine itu fine. F-A-I-N. Jadi fine, bukan fine. Fine, cara bacanya juga sama, soundnya sama. Jadi kalau ini juga ada artinya. Ini artinya itu, jadi
cara baca sama, pronunciation sama, tapi tulisan dan arti berbeda. Seperti itu. Jadi cara bacanya sama, fine, fine. Nah, ini ada lagi, itu bagian linguistik. Kalau di linguistik itu lebih dalam lagi. Ya, cara bacanya sama, fine semua. Jadi kalau kalau Mbak itu misalnya lanjut kuliah dan mempelajari bahasa Inggris, itu ada lagi, ada namanya linguistik, ada namanya sosial-linguistik. Jadi seperti cara baca itu, ini bisa itu apa namanya, uh, seperti apa ya namanya, ya seperti itulah, dalam lagi, lebih dalam. Bukan kata ganti. Bukan kata ganti, bukan. Oke, itu fine. Fine itu, kalau fine yang di pertama ini, fine yang pertama ini adalah kata kerja, menemukan atau mencari. Fine ini baik-baik, jadi baik-baik saja atau dalam kondisi baik, seperti itu fine. Beda artinya berbeda. Jadi kalau kata fine pertama itu adalah kata kerja, kalau kata fine kedua itu adalah kata sifat, seperti itu. Iya, ya makanya kalau dalam-dalamnya itu ya harus dibatasin. Kalau enggak mau masuk ke dalam harus pakai tali supaya bisa naiknya. Nah, seperti itu. Ya, baik-baik saja, Wali Band. Nanti Mbak Rini besok nyanyi ya. Oke, dan ini beberapa kartu ucapan, kartu ucapan rasa simpati kita. Contoh kartu ucapan rasa simpati. Nah, oke. No. Saya minta besok refnya aja Mbak Rini. Ref Wali Bandnya, baik-baik saja. Jadi, a loyal companion and best friend. Nah, maksudnya ini adalah dari mereka. My dear memories bring you comfort in this time of loss. Maksudnya dalam suasana kehilangan kamu. Kartu undangan, ya mirip-mirip, hampir-hampir mirip dengan kartu undangan, seperti itu. Oke. Dan yang ke-16, ini kalau dalam bentuk pesan, dalam bentuk SMS, menunjukkan dalam bentuk pesan singkat. Misalnya ini, oh dear, I'm so sorry to hear your bad news. Be stronger and patient. My thoughts are with you. By Sally. Maksudnya, oh sayang, atau oh dear, oh terkasih, teman terkasih. I'm so sorry. Saya turut prihatin mendengar kabar berita buruk kamu. Tetap kuat dan sabar ya. My thoughts are with you. Jadi aku akan selalu dengan kamu, katanya seperti itu. Oke, ini bentuk pesan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah latihan. Oke, what is the definition of sympathy expression? Apa definisi dari ekspresi simpati? Definisinya apa? Coba bagi yang tahu dalam bahasa Indonesia. What are the purpose of showing sympathy? Apa tujuan dari menunjukkan rasa simpati? Sebutkan 2 ekspresi dari simpati that we use on formal situation. How do we can express our sympathy? Bagaimana kita mengekspresikan rasa simpati kita? Terus, read illustration below then answer the question. Vina is your best friend. Today, she looks so sad because her grandmother is sick. Why is Vina sad? As Vina atau as Vina's best friend, what will you do to her? Jadi sebagai teman baik si Tina, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Dan selanjutnya ini adalah glossary atau vocabulary, kosakata yang kamu bisa hafal. Pity itu artinya kasihan atau iba. Concern itu artinya keprihatinan. Trouble itu artinya masalah. Terrible itu buruk sekali. Misfortune itu kemalangan. Supportive itu dukungan. Oke. Jadi sampai di situ materi kita. Ada pertanyaan? Coba. Oke, kita diskusi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan?
Tugasnya coba kan tadi saya sebut tadi di awal materi kita dikatakan definisi simpati expression itu apa? Tujuan dari menunjukkan rasa simpati itu apa tujuannya? Semua ada di sini di materi kita. Aku kan telat tadi, makanya jangan telat dong. Ini definisi simpati. Terus ini dia tujuan untuk menunjukkan rasa simpati. Bagaimana kita cara menunjukkan rasa simpati kita? Ini dia cara menunjukkan rasa simpati kita di sini dikasih tahu. Oke, tugas negara benar. Jadi ini beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, coba ditanyakan sebelum saya yang bertanya. Materi ini di buku nggak ada. Materi kita di buku nggak ada. Jadi di buku kita itu di materi di buku kita itu nggak ada